wabarakatuh. Kaum muslimin, sidang halaqah yang Allah muliakan, kita awali halaqah di malam hari ini dengan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, kesempatan, dan umur, sambil kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita jumpa dengan Ramadan di tahun ini. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ajarkan kita ini cara beribadah supaya apa? Orang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal. Orang dalam surga, sebagian orang beranggapan semakin banyak amalan-amalan dia, maka peluang dia Allah tempatkan di surga semakin besar. Sampai akhirnya berlomba-lombalah dalam beramal, dan dia mengamalkan terkadang yang bukan perintah. Dalam sebuah hadis dari sahabat ini Abi Hurairah, kata Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Kata Rasulullah, tidak akan pernah. Nah, kajian bahasa Arab itu lan harfu nasbin wa nafyin lil kamal. Arti tidak akan pernah orang masuk surga karena amalnya. Sahabat heran dan bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, iya. Wala ana, termasuk juga saya, kata Nabi. Kalaupun Allah tempatkan saya di surga, itu bukan karena amal. Lantas Nabi memberikan kriteria di sini, apa dan siapa yang menempatkan kita ini di surga? Illa, kecuali, kata Nabi, illa ayyataghammadani rabbi bifadli wa rahmati, kecuali Allah memberikan karunia-Nya dan juga rahmat-Nya. Artinya kita ditempatkan nanti tempat terbaik di akhirat ataupun surga neraka itu karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Kalau begitu, kita hidup ini beribadah menurut bagaimana yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan, Allah yang terima. Ini ada cewan minta orang suruh buatkan baju, tekan jahit, ukurlah berapa punggungnya, pinggangnya, panjangnya. Namun setelah selesai baju, ukuran cewan, ukuran Pak Miswan, anda deh. Apa terjadi? Yang pertama pasti cewan nggak mau terima. Pokoknya hanya pakai ini. Kok bisa begitu? Karena yang membuat tadi baju itu bukan ukuran cewan, ukuran Pak Miswar. Nah, sekarang ini kita banyak beribadah bukan ukuran yang Allah perintahkan, ukuran roh. Muncullah macam-macam hari ini. Ada nama sholat sunat rumah baru. Ada larangan, betul ada larangan. Namun Allah dan Rasulnya enggak perintahkan. Menyono pegok rumah baru sembahyang sunat 2 rakaat, hanya perintah. Muncul lagi hari ini sholat sunat Fortuner 2 rakaat. Sebelum motor Fortuner baru sembahyang 2 rakaat. Ada larangan, betul ada larangan. Namun Allah dan Rasulnya enggak perintahkan itu. Sebagian tempat hari ini mulai mengembangkan sholat sunat birrul walidain, sembahyang sunat berbakti ke orang tua. Berapa rakaat? 2 rakaat. Apa niatnya? Usolli sholat sunnah birrul walidain. Apakah Allah dan Rasulnya perintahkan? Tidak. Lantas bagaimana? Imam Syafi'i menempatkan sebuah hadis sebagai hadis induk. Man amila amalan
laisa alaihi amruna, barang siapa yang beribadah Allah dan Rasulnya tidak perintahkan, fahuwarat, ibadah itu tertolak. Kan God menurutnya, namun belum tentu baik menurut kita itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Nah kalau begitu, kita ini Allah perintahkan surah An-Nahl itu ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga Allah dengan amal-amal kalian. Sepintas ini ayat dan hadis bertentangan. Tadi hadis mengatakan bahwa orang tidak akan masuk surga dengan amal-amalnya, namun ini katakan masuklah surga Allah dengan amal-amal kalian. Bagaimana maknanya? Para ulama menjelaskan bahwa amalan yang mengantarkan kita ini kepada surga Allah itu adalah amalan yang pertama dapat taufik dari Allah. Sering penceramah itu bilang wabillahi at-taufiq wal hidayah. Apa taufik? Itu persetujuan, perestuan. Allah merestui ibadah kita, Allah menyetujui ibadah kita. Yang kedua ikhlas. Maka dua ini pokoknya. Nah, bagaimana cara kita hari ini supaya ibadah kita ini Allah restui, Allah setujui? Mari kita pahami perintah Allah itu. Kalau tukang jahit dari memahami perintah cekwan, ukuran pinggang begini, ukuran punggungnya begini, panjangnya begini, nah akan muncul ya baju ukuran lain. Karena kita memahami perintah tadi, muncullah ukuran-ukuran yang bukan ukuran Allah dan Rasulnya.